sudah siap untuk menyimak pembelajaran selanjutnya? Baik, jika sudah siap, silahkan menyimak video ini, silahkan diperhatikan dengan baik, dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran, berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya, bersama-sama anak-anak. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo, apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu sayang ya. Dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Ya, harus semangat. Ibu aja selalu semangat untuk memberikan ajaran, pembelajaran materi. Jadi kalian harus juga semangat sama kayak ibu ya nak ya. Nah, sebelum ibu mulai menjelaskan lebih detail lagi, tolong untuk anak-anak ibu buka buku atau bawa bukunya sebelum melihat video ibu ini. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kalian bawa buku ya nak ya, dibawa bukunya. Jadi ibu mengulas satu persatu di video ini biar kalian dalam belajar paham, memahami walaupun belajar di rumah. Oke? Nah, kan ibu sudah bilang di video pembelajaran pertama, di video pertama ya sayang ya. Di video pertama ibu sudah memberikan bahwa K13 itu saling keterkaitan. Subtema 1 mengenai makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di pembelajaran kali ini PPKN kita juga akan belajar mengenai makhluk hidup, yaitu tentang kita manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan kekerabatan. Nah, di sini sudah diatur dan sudah ada pedomannya, sudah diajari juga, sudah ada ideologinya, yaitu Pancasila. Pancasila dasar negara kita. Pancasila merupakan ideologi bangsa kita. Pancasila adalah pedoman untuk kita. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan antar sesama manusia, antar sesama makhluk hidup. Bagaimana kita diajari untuk bisa menghormati, menghargai orang lain. Nah, sebelum itu kalian bisa buka halaman 10. Di situ Pancasila sebagai ideologi negara kita, sebagai dasar negara kita. Di halaman 10 sayang, di halaman 10 itu sudah dijelaskan
Dan kalian harus hafal Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ sudah ada dijelaskan. Yang pertama sila 1 mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Udah Ibu jelaskan tadi. Sudah Ibu mengingatkan kembali tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu ulang lagi biar kalian lebih ingat lagi tentang Pancasila. Karena lama tidak belajar, karena lama libur, berarti Ibu mengingatkan kembali mulai awal pembelajaran ini di subtema 1 ini. Ya. 2. Persatuan Indonesia. Enggak apa-apa, kalian bisa mengikuti Ibu. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita akan mengulas satu sila, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Lambang silanya adalah berlambang bintang. Ayo dilihat dulu bukunya, halaman 10. Dilihat dulu. Berkenaan dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti hubungannya dengan religius, ibadah, keagamaan. Ya kan? Hubungannya di situ sudah termasuk ketuhanan. Sudah, kalau udah ketuhanan berarti kita berhubungannya dengan ibadah, religius. Ya kan? Bintang bermakna cahaya dari Tuhan untuk manusia. Kan? Mendalam sekali. Bermakna cahaya dari Tuhan untuk manusia. Tuhan untuk manusia, berarti kita hubungannya dengan Tuhan dan manusia, berhubungan dengan itu. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Kita bangsa yang mempunyai keyakinan ketuhanan. Ya, makanya ada 5 agama. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, maaf ada 6, 1 Konghucu ya. Dan 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Maaf Ibu ralat ya, 6 Konghucu. Ya. Kalau sudah memang berkenaan dengan ibadah, berarti kalian harus apa nah? Harus taat dalam ibadahnya. Harus sungguh-sungguh berdoa juga sama Tuhan, juga harus benar-benar khusyuk. Benar-benar kalian berdoa meminta apa yang kalian mau. Misalnya, Tuhan berikan saya ilmu dan kecerdasan. Kalau sudah meminta dengan Tuhan juga kalian juga harus berusaha. Jangan meminta saja tidak ada usaha. Oke. Selanjutnya Ibu akan mendalam lagi atau menjelaskan lebih rinci mengenai pengamalan perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Silakan kalian buka, Ibu tunggu sayang. Silakan anak-anak buka halaman 18. Menerapkan perilakunya. Pengamalan menerapkan perilakunya. Ini jadi berhubungan dengan kita menerapkan perilaku kita. Berarti kita harus apa? Menjalankan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Pancasila, yaitu yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal. Yaitu beribadah sesuai agama yang kalian anut.
Beribadah sesuai apa agama yang kalian yakini. Misal, kalau agama Islam, kalian juga harus sholat di masjid, sholat 5 waktu. Yang agama Hindu, Trisandya, tepat waktu juga. Yang Nasrani atau Kristen, bisa pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu namanya beribadah sesuai dengan agama kalian. Ya. Kalau sudah seperti itu, kalian harus menaati semua. Anak-anak tidak boleh, aduh besok saya malas ya ibadah, saya besok malas loh. Jangan sayang, jangan seperti itu. Tuhan berikan semuanya untuk kalian, jadi kalian harus memberikan yang terbaik dari Tuhan. Sudah kita diberikan hidup, bernafas. Jadi anak-anak juga harus patuh dengan apa ajaran agama. Harus menaati ajaran agama. Itu penting sekali. Itu pedoman hidup kalian. Bukan sembarangan kalau mengenai agama, nak. Agama harus dijalankan dengan baik. Ya. Untuk yang kedua, perilaku kedua yang kalian harus pahami dan dilaksanakan. Harus itu ya sayang. Harus dilaksanakan. Semua anak ibu kelas 3 harus taat dan meyakini agamanya dan dilaksanakan perintah dari ajaran agamanya. Ya. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk dan keluar rumah. Misal kalau yang muslim, Assalamualaikum, Induk Swastiastu. Cium tangan papa mama kalau mau berangkat ke sekolah. Kalau mau bertamu ke rumah orang, ke siapapun itu, nak, ketuk pintu, ucapkan salam. Jangan lupa itu. Nanti kalau kalian bertamu ke rumah orang, datang ke rumah teman, itu kan ada mama papanya. Salim sama mama papanya juga boleh itu. Itu baik sekali. Ya, harus diterapkan itu, nak. Jangan kalau masuk langsung masuk nyelonong segitu, enggak baik itu, nak. Itu tidak baik. Ibu tidak ajarkan anak ibu seperti itu. Maka dari itu, tolong penjelasan ibu disimak dengan baik. Ya sayang ya. Disimak dengan baik. Ibu menjelaskan ini, tolong disimak dengan baik. Dan dilaksanakan tentunya, pastinya harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Dan yang paling penting, harus ini, melaksanakan ibadah tepat waktu. Harus. Ya sayang ya. Misal di sekolah, maaf kalau pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian juga harus bangun pagi. Nata tempat tidurnya ditata yang rapi. Habis itu mandi, sholat subuh yang muslim, Trisandya yang agama Hindu. Habis itu kalian enak fresh, sudah berdoa ke Tuhan, sudah meminta ke Tuhan. Datang ke sekolah atau datang menyaksikan video di rumah, dari video pembelajaran dari rumah, bisa menangkap pelajaran dengan baik. Karena apa? Kalian sudah memohon ke Tuhan, sudah meminta ke Tuhan untuk diberikan kelancaran dalam belajar. Terus di sekolah pun juga seperti itu kan. Kalau kalian FDS, full day school, pasti kalian tidak lupa itu. Kalau full day school, di sekolah juga ada keagamaan. Trisandya dulu, sebelum kalian makan, selalu Trisandya berdoa dengan kusuk ke Tuhan. Yang muslim juga sholat terlebih dahulu. Disuruh membawa alat perlengkapan sholatnya. Itu penting, makanya diajarkan namanya apa, nak? Moral agama. Itu penting sayang, penting sekali. Agama itu landasan dasar kalian. Jadi kalian nanti hidup, anak-anak hidup, atau ke anak-anak bisa bersosialisasi, menerapkan ajaran agama. Jadi tidak ada namanya bertengkar itu sama teman. Jadi tidak ada namanya maaf, menghina teman atau mengejek teman.
Tidak ada itu istilah itu. Tidak ada istilah itu, nak. Kalian akan lebih baik lagi dengan temannya. Anak-anak bisa dengan baik berteman dengan baik. Malah sebaliknya, kalian akan bantu-membantu. Kalian akan saling mengingatkan. Ayo, siapa yang tadi belum waktunya sholat? Ayo, tadi lupa ya, belum Trisandya ya? Itu sangat baik sekali. Religius itu paling utama. Agama dasar kalian, fondasi kalian semua. Jadi kalau diajarkan orang tua juga gitu, diingatkan orang tua, jangan juga kalian membantah. Ayo nak, misalnya ini, ayo Gaza, sholat dulu. Malas, capek. Jangan. Iya ma, iya pa. Harus dengan suara lembut. Jangan pernah membentak orang tua kalian. Ya nak ya, harus diingat itu. Ayo Gus Ken, Trisandya dulu, berdoa dulu sama Tuhan, langsung laksanakan. Siap, gitu. Itu orang tuanya senang sekali melihat ucapan itu. Ya sayang ya. Dan sekarang anak-anak juga harus lihat dulu bukunya dulu. Dibuka sekarang, penjelasan ibu mengenai juga masih tetap sama. Mengenai Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menerapkan perilaku, ini pengalaman ya, menerapkan perilaku sesuai dengan sila pertama. Ini lebih komplit, lebih spesifik dijelaskan di sini, lebih rinci di sini. Nah, buka dulu halaman 22. Ayo, dibuka dulu bukunya. Sudah? Nah, ibu akan mulai menjelaskan kembali. Di sini menghormati teman yang berbeda agama, pasti dan harus. Tidak boleh kalian mengejek, nak. Semua agama itu sama. Semua agama tetap mengajarkan kebaikan. Ya. Jadi kalian tidak boleh mengejek atau menghina atau apapun yang kalian ucapkan, tidak. Malah sebaliknya, anak-anak harus apa? Bersikap apa? Saling mengingatkan. Saling menghormati. Kalau memang Trisandya, kalian juga harus diam. Jangan rame terus. Jangan sayang. Tidak rame ya nak ya. Kalau waktunya ada temannya yang beribadah, tolong kalian juga harus menghormati. Duduk yang tenang. Ya. Jangan rame sayang. Jangan. Anak-anak sekarang sudah besar loh. Sudah kelas 3. Sudah mau kelas 4 nantinya. Ya kan? Jadi pola pikirnya, ya, cara bersikap harus sekarang, mulai dari sekarang. Tolong diubah. Ibu mohon sekali, diubah perilakunya. Yang kemarin kurang baik, sekarang ditambah harus lebih baik lagi. Ya. Oke, ibu lanjut ya. Yang kedua, mempersilahkan teman untuk beribadah. Sudah ibu jelaskan. Mempersilahkan teman untuk beribadah. Ayo silakan ibadah dulu, Trisandya dulu. Aku yang keluar, aku yang tutup kelasnya. Itu misal kalau contohnya di sekolah. Aku tunggu ya di depan ya. Nanti kita kalau kamu sudah selesai, kita boleh main sama-sama. Nah itu bagus. Nih jempol dari ibu. Bagus seperti itu. Daripada kalian teriak-teriak, tidak baik juga kan. Misalnya juga tadi ibu lupa yang Nasrani, misalnya seperti Amor, Adibore dan Kenan, bisa kalau FDS berdoa dulu di kelas sama-sama bertiga, sama Pak Idin sama Bu Yani nanti yang pandu. Kalau FDS saling diingatkan, ayo siapa tadi yang belum berdoa, silakan ke atas. Biasanya kalau agak itu kan di atas dipandu oleh Bu Yani dan Pak Idin nantinya. Nah itu kalian juga harus siap, oke gitu. Kalian juga kalau diingatkan jangan marah. Ngapain sih ingatnya? Nggak boleh seperti itu. Nanti saja tidak boleh seperti itu. Ibu tidak mau anak ibu seperti itu. Kalau mau jadi anaknya Bu Tika dengan baik, harus lakukan apa yang ibu perintahkan. Lakukan apa yang ibu sudah jelaskan di sini. Ya, terima kasih ya. Bilang saja seperti itu. Terima kasih. Bilang terima kasih, nak.
Atau nanti bilang kalau ada apa, maaf ya sebentar saya mau kemana. Kalau ada urusannya lain misalnya, maaf ya sebentar aku mau masukin buku sebentar. Kata-kata maaf, jangan pakai nada tinggi atau membentak. Bisa kok bicara pelan seperti ibu. Bisa kok kita bicara dengan baik. Sangat bisa. Sangat sekali bisa. Ya. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut. Nah, itu harus sayang. Karena itu hubungannya sosial dengan masyarakat. Kalian harus belajar itu. Kalau diajak orang tuanya, misalnya papa mamanya, ada apa, ada acara keagamaan, upacara, datang dengan baik, bersikap dengan baik, dicermati, dilihat. Bagaimana? Nanti kalian bisa tahu nanti apa yang kalian nantinya harus lakukan. Dicermati, dilihat. Jangan main sendiri, itu tidak baik. Dilihat dulu. Dicermati. Oh begini ya. Oh seperti ini ya. Saya harus bersikap seperti ini ya. Saya harus berperilaku seperti ini ya. Sikap saya harus begini, harus sopan ya. Karena ini acara agama ya. Hubungannya dengan agama saya harus kusuk ya. Harus seperti itu saya. Dan yang keempat, merawat tanaman sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas manfaat yang diberikan tanaman. Nah, kan ibu sudah tadi jelaskan hubungannya. Ya kan? Saling berkaitan kalau ke-13. Hubungannya juga kita juga akan mengarah ke yang lain, ke tumbuhan. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita memperlakukan tumbuhan. Misal tumbuhan padi, nak. Itu kan juga dia menghasilkan beras untuk kita makan setiap hari. Atau misal terlalu jauh, pisang. Kalian pasti tahu tumbuhan pisang. Buahnya kan untuk buah kita, untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Maaf, dikonsumsi. Sehat untuk tubuh kita. Jangan ada tumbuhan langsung diinjak-injak gini, jangan. Tidak, nak, tidak seperti itu. Kalian harus bisa bersikap sebagaimana yang telah diajarkan, sudah dijelaskan. Diterapkan di rumah. Sikap yang baik harus diteladani. Diteladani itu dicontoh. Dicontoh yang baik, perilaku yang baik dicontoh, perilaku yang sudah diajarkan, perilaku yang sudah diterapkan di buku, misalnya sudah dijelaskan di materi pembelajaran, coba kalian terapkan, coba kalian teladani di kehidupan kalian sehari-hari, di rumah, di sekolah, bersama orang tua, bersama teman, cara berperilaku. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga anak-anak bisa merubah perilakunya dengan baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama yang kalian anut, yang kalian yakini. Masing-masing sesuai dengan agama kalian. Ya, harus disesuaikan ya. Harus perilakunya harus bagus ya nak ya, perilakunya, sopan santunnya, sikap-sikapnya, walaupun dengan teman, orang tua, ataupun dengan bu guru atau dengan bu tika juga harus kalian sesuaikan, harus dengan baik lagi, harus diubah lebih baik dan lebih baik lagi ya. Sampai jumpa, selamat pagi, bye bye. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Apa kalian sudah paham? Semoga kalian mengerti dan paham ya. Terima kasih telah menyaksikan. Dan jika kalian ingin mempelajari lagi, kalian bisa buka di channel Pelangi Jimbaran. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.